Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi bi kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ikut dalam hati menafasin di adad kulli ma'amil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, baiklah. Mungkin kali ini saya akan membahas ini sebuah kasus yang diajukan yang sangat bagus gitu. Kiai, coba jelaskan secara komprehensif the basic of Islam supaya kita mengenal Islam secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong gitu. Baiklah, sekali ini saya akan bahas the basic of Islam. Kalau bicara the basic of Islam, itu pembahasan cuma menyangkut 3 perkara. Iman, Islam, dan ihsan. Secara umum itulah di luar bahasan masalah ilmu tarekat. Iman itu apa? Iman itu kita percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada para rasul, percaya pada kitab suci, percaya pada yaumil akhir, dan percaya kepada takdir. Islam itu apa? Islam itulah implementasi dari rukun iman tadi. Iman kepada Allah, diwajibkan kita membaca syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ihsan itu apa? Ihsan itu kata Nabi, tak berulah karena kata rohu, dalam takun taruhu, wen huyarok. Inilah kamu beribadat kepada Allah, saya akan melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, rasakanlah Allah melihat kepada kamu. Kita bahas dari awal. Kita percaya kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah itu intinya ada 2. Yakni kita percaya dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Rabbul Alamin. Mobil kan bikinan manusia. Bukan manusianya bikinan Allah. Dan bahan baku bikin mobil kan punyanya Allah semua. Berarti Allah menciptakan mobil. Rumah Kiai, rumah pun sama. Yang bikin manusia. Manusianya ciptaan Allah. Kayu, semen, semuanya bumi Allah. Allah menciptakan. Berarti semua ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang kita lihat kecuali itulah ciptaan Allah. Dan kemudian Allah berfirman, sayalah Tuhan kamu, Allah hukum Pak Buduni, ibadatlah kamu kepada saya. Ini adalah inti dari keimanan kita kepada Allah. Kalau kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas ilmu ma'rifat. Kita tinggalkan dulu. Kita percaya pada para malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu pesuruh Allah untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Allah. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat menurunkan rahmat, menurunkan hujan, ada malaikat memutarkan bumi. Bayangkan bumi sekian juta ton harus putarkan setiap hari. Malaikat yang mengerjakan. Pemimpinnya ada 10. Harus apa yang 10? Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar, Nakir, Malik, Raqib, Jibril. Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu. Mikail adalah menurunkan rahmat. Israfil adalah yang menurut trompet. Pet, pet, pet. Kalau nanti setelah semua mati, kiamat semua mati, semua tenang mati, 40 tahun tidak ada bunyi. Allah merintahkan Israfil, membangunkan Israfil. Israfil, ayo bangun dengan semua orang. Pet, pet, pet. Semuanya bangun. Semua bangun. Yang pertama kali bangun adalah umatnya Nabi Muhammad. Itulah hebatnya orang-orang umatnya Nabi Muhammad. Israel itu apa? Israel malaikat pencabut nyawa. Dan Israel sudah datang ke kita setiap hari 5 kali. Kata Nabi, bukan kata saya. 5 kali dia lihat, nih orang sudah waktu dicabut atau belum. Dia apa? Dia tahu betul kepada masing-masing kita. Katanya. Hingga tiba saatnya kita jemput nyawa, dia akan datang. Kalau ke kita, dia salam. Insya Allah. Assalamualaikum. Saya Israel permisi mau cabut nyawa. Tapi ada orang-orang tanpa permisi. Dicabut, didodok dari kaki, didodok, dipaksa. Seperti itulah. Kapan dicabut? Ya setelah jatahnya habis. Jadi manusia mati bukan karena sakit. Sakit cuma sababiahnya aja. Dia mati karena jatah hidupnya sudah habis. Pada waktu lahir ke dunia berojol sudah tertulis. Dia akan mati tahun berapa, bulan apa, minggu apa, hari apa, jam berapa, detik. Sudah tertulis. Dan itu akan terjadi. Nggak perlu harus pakai sakit. Banyak orang meninggal nggak pakai sakit. Asal waktunya sudah jatuh, ya dicabut nyawanya. Jibril, Mikail, itu Munkar Nakir itu apa? Malaikat itulah malaikat yang menanya kita. Mana Rubuka? Mana Nabi? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Itulah sudah terjadi ajab kubur itu di sinilah. Cerita tentang ajab kubur itu di sinilah peristiwanya itu.
Raqib Atid apa? Raqib Atid itu nama malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Malik dan Ridwan. Malik itu penjaga pintu neraka. Ridwan itu penjaga pintu surga. Itu cuma 10-nya. Kalau tanya berapa jumlahnya malaikat Kiai? Wah, banyak sekali. Berapa banyak Kiai? Dalam satu kaul, setiap 1000 makhluk Allah, satu adalah manusia, 9 adalah jin, 90 adalah setan, 900 adalah malaikat. Jadi kalau manusia sekarang sudah ada, kalau tanya ada berapa jumlah jin, ya kita merujuk pada jumlah manusia. Manusia ada berapa? Ada 7 miliar, berarti jinnya 9 kali 7 miliar, ada 63 miliar. Setannya ada berapa? Kali 90. Begitulah jumlah-jumlah mereka. Banyak sekali. Jadi kalau mengenal dunia jin, harus. Kalau orang belum kenal dunia jin, berarti dia kenal Islam cuma di kulit-kulitnya aja. Dia belum masuk ke dalam dunia alam malakut. Padahal mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu maha gaib. Tidak bisa didekati kecuali kita masuk ke alam gaib itu. Tidak bisa. Jadi kalau Wahabi bilang, kalau orang katanya ngomong kenal dunia jin, dia jin katanya. Aduh ya Wahabi. Padahal Allah sudah berfirman bahwa halaqal jinna wal insa illa liya'budun. Coba lihat Al-Quran suratul jin. Kan baca Quran katanya. Coba lihat di Quran. Seolah menunjukkan ada orang, ada jin-jin yang soleh sekali. Ada kita kenal jin namanya si Abi Yusuf pun Masya Allah. Soleh sekali, wali Allah. Tapi sedikit sekali di antara seperti itu. Kebanyakan mereka tuh jahat, kebanyakan yang kafirnya. Sama seperti manusia. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Persis seperti manusia. Yang lebih banyak lagi yang kafir. Kalau jin-jin kelas pohon sawat, aduh, cuma jin-jin kelas prajurit aja. Itu belum diapa-apain, udah lari kita. Belum kita apa-apain, udah takut kita. Yang jago itu kalau sudah memimpin wilayah. Rajanya jin Gunung Salak, dia jago. Jangan sombong, dia jago. Dia sudah tanpa puluhan tahun minta kesaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sakti. Kalau di mata saya, itu baru kelas Kapolsek aja tuh. Kapolresnya ada di sana di Gunung Semeru, di Gunung Kerinci. Kalau yang jagoan-jagoannya ada di lautan. Di lautan itulah mereka hidup dalam jumlah kerajaan yang Allah alam berapa banyak. Saya nggak tahu, saya juga nggak pengen tahu. Banyak banget. Yang terkenal itu kan selatan kan. Nyai Roro Kidul. Entah kenapa dia terkenal. Entah kenapa dia terkenal. Itu kerajaan jin di mana rajanya selalu perempuan. Kalau satu mati, besok digantikan lagi perempuan. Satu mati, perempuan lagi. Yang sekarang pun relatif masih baru. Tapi kalau dia jadi raja, pasti jago, pasti sakti. Kita apa puluhan tahun minta kesaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sombong. Kalau mau sombong itu harus punya senjatanya dulu baru sombong. Itu pun jangan sombong. Itu pun jangan sombong. Gitu. Kita bahas dunia jin, sama kita habis ngomongin soal jin lagi. Gitu. Kita lompat ke masalah tadi apa itu? Kita membahas masalah malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Berarti jumlahnya ada 900 kali manusia. Banyak sekali. Ada malaikat yang jatuhin pohon, turunkan hujan. Banyak sekali. Tidak terhitung. Gitu. Aduh, Alhamdulillah. Apa rukun iman kita yang ketiga? Percaya pada para rasul. Ada berapa para rasul? 25. Salah. Rasul itu ada 313 orang rasul. Banyak sekali. Dari Adam alaihissalam sampai paling akhir Muhammad itu ada 313 orang rasul. Dan nabi ini ada 124 ribu nabi. Apa bilanya nabi dan rasul? Nabi itu kepangkatan. Kalau di dunia kita, misalnya jenderal. Kalau rasul itu kepangkatan. Misalnya apa itu? Kepala apa itu? Kodam, panglima Kodam. Dia jabatan. Tidak setiap jenderal menjadi pangdam. Bisa aja jenderal pangkatnya jenderal, tapi tidak menjabat sebuah jabatan. Jadi kalau rasul sudah diwajibkan untuk menyebarkan agama Allah. Kalau nabi tidak. Nabi cuma mengangkat buat dirinya sendiri. Kalau rasul sudah diwajibkan menyebarkan agama Allah. Jadi ada rasul yang jemaahnya cuma beberapa puluh, ada rasul yang jemaahnya berapa ratus, ada yang berapa ribu. Tapi semua diturunkan wahyu oleh Allah sebagai penuntun untuk mereka menyebarkan agama Allah. Itu iman kita keempat karena kita percaya pada kitab suci. Rasul 313. 25 disebutkan dalam Al-Quran. Ayo harus apa? Ngapalin lagu bisa. Saya ngapalin Nabi ya bisa. Harus apa? Kalau kita kirimin mereka Fatihah setiap hari, besok di akhirat mereka bilang, ya Allah, ini anak selalu kirimin saya Fatihah. Maafkanlah dia Allah, ampunilah dia. Mereka punya hak syafaat. Setiap Nabi punya hak syafaat. Dari 25 itu, 5 adalah Rasul yang azmi. Rasul yang paling hebat. Siapa yang 5? Ibrahim.
Daud, Musa, Isa, dan Muhammad. Ibrahim itu disebutnya pun Abul Ambiya, bapaknya para wali, bapaknya para nabi. Dari garis beliau lah turun para nabi-nabi yang lain. Melalui Ismail turun Nabi kita Muhammad, melalui Ibrahim, melalui uh, siapa itu Ishak turun keturunan dari Isa, Daud, Musa, Sulaiman itu dari Isa semuanya. Dari Ismail dan dari Ishak anak-anaknya Ibrahim alaihissalam. Jadi Daud itu diturunkan kepada beliau kitab Taurat, kepada Musa, Daud bukan Taurat, Zabur. Berat, Musa diturunkan Taurat, kepada Isa diturunkan Injil, sebelum Ibrahim untuk cuma apa namanya suhu Ibrahim. Kemudian Daud adalah tadi Daud tempat tadi. Kalau Musa Muhammad Jabur, kepada Musa turunkan Taurat, kepada Isa turunkan Injil, kepada Muhammad diturunkan Al-Quran. Jadi mereka terima wahyu tidak sama gitu. Ada yang belasan kali. Isa sudah banyak, sudah ratusan kali. Tapi Rasulullah belasan ribu kali. Belasan ribu kali dibandingkan kepada yang lain jauh banget itu. Itulah Islam meliputi segala agama-agama yang lain. Meliputi seluruh kitab suci. Quran itu meliputi seluruh kitab-kitab suci pada diturunkan dan dilengkapi. Setelah itu nggak ada lagi. Wahyu akan turun. Yang kelima adalah kita percaya pada yaumil akhir. Kita percaya bahwa ada kehidupan yang abadi. Bahwa kehidupan dunia itu berapapun panjangnya akan diakhiri dengan kematian. Pasti sudah sunatullah kita akan mati. Kalau murid sudah banyak siap-siap aja. Tapi kalau sedikit pun jangan nggak siap-siap, siap-siap lah. Siapa bilang kalau sedikit nggak akan mati? Siapa bilang? Kita siap-siap menghadap kepada Allah. Yang kalau dipanggil malaikat, kita akan jawab, la baik, Allahumma la baik. La baik, la syarika laka, la baik. Engkau panggil saya datang. Saya akan datang dengan berlari, ya Allah. Inilah hamba-Mu yang lemah berhampir pada rahmat dan kasih sayang Engkau. Itulah yang kita harapkan nanti. Di saat kita harus menghadap kepada Allah. Kita mau mati dalam ridhonya Allah. Mau masuk dalam kubur dalam ridhonya Allah. Tak mau kita diajak dalam kubur, nggak mau. Sebentar aja nggak mau. Padahal kubur itu ada kemungkinan dia adalah lembah-lembahnya sorga, ada kemungkinan jurang-jurangnya neraka. Itu kata Nabi. Dan kalau melihat dengan rohani, kita lihat hadis-hadis, kebanyakan mereka sedang dalam jurang-jurang neraka. Lagi menjerit-jerit minta dihidupkan ke dunia. Hidupkan saya ke dunia ya Allah supaya saya bisa sholat. Hidupkan saya ke dunia ya Allah supaya saya bisa sedekah. Tapi yang paling banyak mereka minta dihidupkan ke dunia untuk tidak mau sedekah. Gimana ayatnya? Rabbi laula horkani ila jin kurbi fa'asadu aku menesarihin. Kalau engkau hidupkan saya kembali saya akan sedekah. Dia bukan bilang mau umroh, mau sedekah. Itulah sedekah terus jadi bagian dari hidup kita. Kalau dia tiap hari salatnya 1000 rakaat, tiap tahun dia umroh, tiap tahun dia haji, tetap dia akan dibilang pendusta dalam agama sebelum dia melakukan menyantuni anak yatim, sebelum beri makan fakir miskin. Bukan kata saya, Al-Quran yang bilang itu. Arwa'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Jadi mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah beri makan fakir miskin. Jadi itu harus di bagian dari hidup kita ya. Duit saya nggak banyak sih. Apa aja 5.000, 10.000, berapa aja. Yang penting kita punya empati kepada orang-orang miskin. 5.000 juga nggak punya kiai. Ya sedekahnya pakai doa. Doakan seluruh muslimin dan muslimat baik yang hidup maupun mati, ampuni mereka ya Allah. Itu sedekah luar biasa. Ini sekalian lain. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun sudah mati. Sedekah kita pada mereka luar biasa. Senyum pun juga sedekah. Nolong sedekah, ngajar sedekah. Meskipun kalau orang punya duit ya pakai uang lah sedekah. Ayo biasakan. Katanya pengen masuk surga. Masuk surga yang paling gampang tuh pintunya di antara pintu sedekah. Tadi ngomong apa tadi? Dialognya banyak banget. Hmm? Hmm? Kelima, kita percaya pada yaumil akhir. Nabi masukkan jari tunjuk beliau ke laut. Beliau angkat, kata beliau, air yang nempel telunjuk saya, itulah umur kehidupan dunia. Air tersisa di laut, itulah umur kehidupan akhirat. Padahal perbandingannya itu lebih dari itu. Akhirat itu gak ada ujungnya. Bermiliar-miliar tahun. Dunia itu cuma hidup di dunia. Kita minta cuma 90 tahun. Saya cuma tinggal 13 tahun lagi. Itu karena saya ada kepengen benar-benar saya 3 tahun lagi aja gitu. Ya kamu boleh siap-siap itu 3 tahun saya lagi pengen kapan saya ngurusin diri saya sendiri. Saya ngurusin orang terus. Jangan nih. Saya pengen ngurusin diri saya sendiri gitu. Saya mulai gimana lagi. Apalah katanya Allah Subhanahu wa taala kita jalanin lagi.
Rukun iman kita yang kelima tadi, bahwa kita akan hidup dalam waktu yang sangat panjang. Jadi kematian itu bukan akhir sesuatu. Kematian itu awal sesuatu. Awal kita akan menjalani kehidupan yang abadi, yang panjang. Cuma dua pilihannya. Atau di sorga atau di neraka. Tergantung jalan hidup kita. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita selama di dunia. Kalau kita mau minta sorga, katanya, ayo kita jalani hidup sebagaimana dituntun oleh Nabi. Ayo, kita jalan menuju ke sorga. Kalau orang mesti di mulutnya ada kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Itu kalimat yang Nabi, bukan kalimat saya. Cuman masuknya kapan gitu? Diceburkan ke neraka jahanam, dicuci dulu dalam ratusan tahun baru masuk ke dalam surga. Nggak mau kan? Nggak mau lah. Kata Nabi yang paling enteng neraka tuh kakinya dikasih bara api, otaknya ngebul. Yang paling enteng kan. Ya Allah, nggak kebayang oleh kita sebelum mana neraka menakutkan yang neraka itu nggak kebayang. Sementara surga kata Nabi, sebuah tempat tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi saya juga nggak bisa ngebayangin kayak apa tuh yang tidak pernah terlintas di hati kita, begitu indahnya surga itu. Bukan urusan bidadari gitu. Kalau laki punya bidadari, perempuan dapat apa dong? Bidadara. Dan takut begini ada bidadara juga. Yang pasti itulah tempat yang menyenangkan. Kalau kita jalani hidup kita seperti sekarang, terus istiqomah seperti ini. Pegangan tangan guru-guru kita, jalanin makrifah, kita belajar terus makrifah, belajar mengenal Tuhan kita. Tadi sampai dia mengenal Allah, percaya kepada hari akhir. Yang paling akhir itu percaya kepada takdir. Kita percaya bahwa apapun terjadi dalam kehidupan dunia sudah dalam tulisan Allah. Jadi manusia berojol lahir ke dunia sudah tertulis nasibnya. Umurnya, susahnya, senangnya, hidupnya, matinya, semua sudah tertulis. Itulah yang akan terjadi. Yang bisa merubah cuma doa. Doalah kekuatan bisa merubah tulisan Allah di langit. Termasuk umur. Termasuk umur bisa kita rubah. Minta mau. Dan bilang minta umur panjang. Umur panjang saya udah panjang sekarang. Minta umur panjang di atas 90 tahun gitu. Nawarnya itu tegas. Sembari minta sehat. Minta sehat kata Allah, minta sehat. Ya dong. Olahraga. Makan jangan lemak-lemak melulu. Perut jangan gendut-gendut. Gitu. Perut gendut tuh banyak biangnya penyakit. Ayo minta sehat. Nggak cocok kalau sudah sehat. Kita sehat harus diikuti dengan menjalani hidup secara betul, secara sehat. Tapi kalau umur bisa kita minta, rezeki bisa kita minta. Tapi intinya adalah kita percaya. Tidaklah sebutir debu malah yang di angkasa kecuali dengan kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya pernah diberikan pengalaman rohani oleh Allah. Saya selalu berpikir bahwa kalau kita zikir ini kita hati kita akan kuat gitu. Tidak juga. Akhirnya memberikan kekuatan untuk Allah. Jangan bergantung pada zikir kita. Bergantung pada Allah. Zikirnya ya kita kerjakan. Tapi bergantungnya kepada Allah. Jangan kepada zikir kita. Kita akan bilang Allahumma la mani ani wa la ta'ita wa la mu'ti ali wa la manata wa la radda lima qadaita wa la. Bahwa tidak ada manfaat dari semua. Yang ada adalah Allah yang menentukan. Kalau Allah memberikan kekuatan kita kuat. Allah cabut kekuatan kita nggak akan kuat. Itu dalam kesadaran hati kita. Jadi kalau kita melihat orang lain dalam perbuatan yang jelek, jangan dihujat gitu. Jangan dihujat. Kita bersyukur itu bukan kita. Bersyukur terima kasih ya Allah, itu bukan kita. Karena kalau siapa orang menghujat orang seperti itu, suatu hari terjadi pada dirinya kata Nabi, sekali sebelum dia mati. Ada satu orang zina, suatu hari dia akan zina. Sekali sebelum dia mati. Harusnya kalau kita lihat itu kita kesian, kesian. Ya Allah maafkanlah dia, ampunilah dia. Jauhkanlah saya dari perbuatan seperti itu. Harus seperti itu sikap hati kita. Jangan dengan kesombongan. Karena kuat tidak kuat terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kekuatan. Berat sampai rukun iman ke-6 tadi percaya pada takdir. Yang ada cuma sebuah doa. Doa pun jangan memastikan. Yang ada kita bergantung kepada Allah. Bergantung rahmat dan kesayangan Allah. Doa cuma jalan untuk sarana kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira garis besar dari the basic of Islam masalah rukun iman. Sekarang Islam. Islam itu adalah implementasi rukun iman. Kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah wujud implementasi percaya kepada Allah kita ucapkan. Saya percaya bahwa Tuhan saya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul dan penjunjung saya. Yang kedua adalah kita melakukan sholat. Sholat ini ibadah yang paling susah dari seluruh ibadah yang sholat. Ustaz,
Masjid untuk besok mungkin harus bikin panduan sholat. Panduan sholat sekarang banyak jemaah kita, bahkan dia belum tahu namanya sholat qabliyah. Dia tidak tahu ada namanya sholat qabliyah. Dia belum tahu ada namanya sholat safar. Dia belum tahu namanya sholat suruk itu kapan dikerjakan sholat suruk. Itu kita pandu yang salah kita. Kalau mereka salah melakukan, yang salah kita. Mereka belum tahu caranya tayamum. Jadi sekarang kita harus mandu lebih lebih buku kita harus lebih komplit panduan sholat. Panduan sholat itu yang sederhana aja. Bukan soal bacaannya kok. Bacaan saya kasih bacaan yang sederhana aja. Tapi mereka ngerti bahwa kalau masuk ke masjid ada sholat namanya tahiyatul masjid. Banyak yang belum tahu. Ini sholat apa sih ini kan? Saya sedih dengarnya itu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Yang salah saya juga. Kayak kita bikin dalam panduan. Kalau masjid, Bapak Ibu kerjakan sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Ajarin ucapan apa niatnya. Sorry, sholat tahiyatul masjid. Sampai hal paling kecil ajarkan. Ajarkan dalam bahasa Indonesia. Kalau niat boleh bahasa Indonesia. Niat itu belum masuk ke dalam sholat. Kapan sholat dimulai? Takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat. Nggak boleh lagi ngomong bahasa Indonesia. Kalau niat sih boleh aja. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap Allah Ta'ala. Oke. Oke. Tapi begitu Allahu Akbar, nggak ada lagi bahasa Indonesia. Coba ajar jemaah kita sampai seperti itu. Mereka ngerti salat-salat sunnah. Kapan salat sunnah? Dari mulai salat duha, salat tahajud malam. Mereka masih belum tahu. Masih nanya, tahajud pakai tidur apa enggak sih? Itu kan berarti belum ngerti. Tahajud pakai tidur apa enggak sih? Ajarin bahwa judulnya itu bukan judul nama sholatnya gitu. Bahwa kita ngerjakan salat sepertiga malam terakhir. Itu adalah kira-kira antara jam 1 sampai jam 1 jam sebelum subuh. Jam 4. Itulah saat sepertiga malam terakhir. Kalau untuk mengerjakan itu kita pakai tidur dulu namanya tahajud. Break dari tidur yang sedang enak, bangun. Nah dia tahajud. Kalau dia nggak pakai tidur, ini bukan tahajud namanya. Saya kadang-kadang suka nggak tidur, belum tidur seringkali. Kalau saya sholat tidak tahajud namanya. Kalau saya nggak tidur. Jadi saat apa Kiai? Ini salat sunnah. Salat sunnah aja. Mau bilang salat hajat, salat syukur, salat tobat. Apa aja silakan aja. Yang penting itu salat sunnah. Salat sunnah kita mengejar sepertiga malam terakhir. Poinnya adalah itu salat sedang mengejar sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kenapa sepertiga malam terakhir? Karena kata Allah, kata Nabi, Allah turun ke langit dunia berfirman, siapa minta ampuni, saya ampuni. Siapa mohon akan saya kabulkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan semua sholat sunat. Sampai mereka tahu bagaimana membagi waktu mereka untuk sholat. Sampai kepada niatnya. Sampai kepada bacaan-bacaan. Ajarin sederhana-sederhana aja. Jangan susah-susah itu. Yang penting mereka sholat. Ajarin tayamum. Mereka belum tahu bagaimana namanya sholat katanya. Apa itu? Jamak qasar. Belum tahu jamak qasar itu kayak apa. Loh, saya dengarnya sedih gitu. Yang apa? Kita bikin di buku kita sedikit terpisah panduan sholatnya. Tadi kita lagi bahas apa? Bahasa sholat. Karena sholat itu bisa jadi ukuran dalam derajat keimanan kita. Kita ini semua punya derajat keimanan berbeda-beda. Ada yang pekerja sersal, ada yang letnan, ada yang kapten, berbeda-beda. Tergantung seberapa amal ibadahnya. Amal ibadah itu tergantung ilmu. Ilmu menentukan amal, amal menentukan iman. Dia saling tarik menarik terus ke atas terus itu. Kalau ilmu apa yang paling menentukan? Ilmu ma'rifat. Pada saat dia kenal kepada Allah, pada saat dia mencintai Allah, amal itu luar biasa. Sesaatnya orang ahli ma'rifat itu lebih utama dari 1.000 rakaatnya orang ahli syariat. Orang syariat itu 1.000 rakaat sama dengan ngalamun. Cuma cuma mulutnya aja sholat. Sementara hari-hari ma'rifat itu dia sesaat pun dia dengan hati menghadap kepada Allah. Indah saya ya Allah. Itu belajar bagaimana kita mencintai Tuhan kita dengan hati kita. Itu saya ngajarin kan. Ini sekarang kita lagi bahas di basicnya dulu katanya. Oh iya basicnya. Sampai itu tadi anta boleh antara pesan kan pakai Islam belum kita? Belum. Masih Islam. Islam tadi itu bahas masalah sholat ini. Di sholat itu bisa jadi tolak ukur. Kalau kita mau ngelihat, ya derajat iman saya tuh berapa sih? Dia di tingkat mana sih? Lihat sholat kita sendiri. Tahu kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat berapa persen hati kita menghadap kepada Allah. Itulah derajat iman kita. Kalau dari awal takbiratul ihram sampai salamnya ada ngelamun semuanya, ya dong. Kita prajurit aja, kok perawatnya bisa jauh banget. Jauh. Jadi gimana caranya, Kiai? Tadi kita mengenal Tuhan. Nanti kita bahas di masalah ihsan. Kita bahas di masalah ihsan. Tapi itu tolak ukur, bukan depan namanya profesor, dokter segala macam panjang. Coba tanya diri sendiri, berapa persen hati antum menghadap dalam sholat?
Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan ancaman Allah. Neraka well bagi mereka yang lalai di dalam sholat. Orang sholat diancam neraka well, apalagi nggak sholat itu. Ya, itulah kita harus belajar dengan betul, dengan menyeluruh. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu tadi pembukaan ayat saya. Masuklah dalam Islam secara kafah. Dan jangan ikutin godaan setan. Kafah itu hanya kita sholat itu dengan benar. Dengan hati menghadap Allah. Dan tidak mungkin sampai ke situ kecuali kita mendalami masalah tasawuf. Nggak mungkin kita menjalani masalah ihsan tadi. Diulik masalah ihsan tadi. Kita akan sampai ke situ. Sampai insya Allah. Insya Allah. Dan awalan pertama masuk ke situ. Kita harus ketemu Rasulullah. Gimana caranya Kiai? Ini mau dalam mimpi aja. Itu murid ngaji saya banyak banget ketemu Rasulullah dalam mimpi. Kata Nabi, kalau kamu mimpi ketemu saya, itulah saya. Setan tidak bisa meniru saya, kata Rasulullah. Itu artinya kita sudah dapat tiket buat masuk ke tingkat lanjutan. Itu saya lagi masuk Akmil, lagi masuk Akademi Militer. Kalau nggak kita di sini-sini aja, di bawah-bawah terus aja. Jangan, jangan. Katanya masuk surga dengan gampang. Insya Allah, saya kita aja sama-sama insya Allah. Jadi akhirat saya cariin murid-murid saya, anak saya. Mana anak saya? Insya Allah Allah akan izinkan saya. Mau dibawa kemana Suharli? Mau dibawa ke tempat guru-guru saya, ya Allah. Guru kamu ada di mana? Sedang bersama Rasulullah. Padahal Allah tahu ada di mana. Mudah-mudahan saya diizinkan. Saya cariin satu-satu. Asal jangan kelewatan banget ininya aja. Ya, pelihara. Jangan melakukan yang dilarang oleh Allah. Jangan dengan sengaja melanggar perbuatan Allah. Sengaja tuh ya Allah. Allah murkanya luar biasa. Besar sekali luar biasa. Ini dosa itu yang paling berat Pak Firno dosa dalam hati kita. Kalau orang ahli syariat bilang kalau belum dikerjakan belum dosa. Kalau kita bilang sudah berdosa. Terlintas di hati kita soal yang jelek sudah berdosa. Sudah ngecap di hati kita. Jangan ada rintakan jelek, selalu buang gitu. Ada keratak jelek tuh buang di hati kita. Hati kita lurus ya terus. Belajar kita setiap saat kita menghadap kepada Allah. Setiap saat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Meskipun kalau semacam kita masih keganggu terus itu. Tapi asal ingat kita ingat kepada Allah sudah alhamdulillah. Kalau guru-guru kita tuh kan mereka sepanjang waktu. Sepanjang waktu dari mulai saya jalan dari Jakarta sampai ke Kudus dia sholat terus. Yang sholat hatinya. Hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pikir terus. Terus dia yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa orang seperti itu. Menyenangkan. Sekarang sudah makin susah dicari. Dulu 40 tahun yang lalu setiap kabupaten ada tuh. Setiap kabupaten ada orang seperti itu. Sekarang cari satu ya susah. Kita nggak usah dibahas soal itu. Kita bahas kita sendiri aja. Kita bahas tadi sampai di sholat. Di sholatlah dengan benar. Pak sholat dengan benar itu paling tidak bacaannya, geraknya itu benar. Kalau kita belum mampu merasakan, melihat kepada Allah, kita mulai ikutin bacaan kita aja. Ikutin bacaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Hati kita ngikutin dalam sebuah doa. Hati kita ngikutin bacaan kita, terus diikutin. Tapi setan lagi ditarik-tarik terus gitu. Terus ditarik-tarik. Kalau kita mau rapat, diingetin rapatnya. Ntar bahas apa ya rapatnya? Akhirnya kita rapat terus dalam sholat kita. Itulah makanya kita harus lebih terus ke hadapan Allah. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan dia maju terus, dia nggak maju gitu. Jadi yang tolong semuanya Ustadz Kirno, Ustadz Haris, lagi tuh gimana jemaah kita tuh diajarin tertulis jangan pakai pakai kalau pakai seperti ini udah lupa lagi gitu. Kita bahas tentang puasa. Puasa itu paling hebat, ibadah itu puasa. Bukan paling hebat, ya hebat sekali. Apa hebatnya puasa? Seluruh amal ibadah sampai kepada Allah mulai malaikat kata Nabi kecuali puasa. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu harus jadi pakaian kita sehari-hari. Ustaz Kirno, kalau Ustaz nggak puasa tuh nggak aci. Nggak aci Ustaz nggak puasa. Ya masjid. Dan kemis dulu ngajarin orang lain kita nggak ngerjain. Mana mau ngajarin orang lain? Mau ngomong banyak, omongannya banyak, puasanya aja nggak dikerjain. Tidak, kalimat saya tidak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa puasa. Mustahil. Mustahil. Tidak ada seorang nabi tidak puasa. Semua nabi puasa. Ada yang puasanya Daud, sehari puasa, sehari buka. Ada yang puasanya Maryam, 2 hari puasa, 2 hari buka. Kalau nabi kita puasa tuh kadang-kadang terus puasa terus. Kalau para wali-wali Allah tuh bisa puasa hari Senin, bukannya hari Minggu. Seperti itu. Kalau 2 hari mereka puasa, mereka biasa. Puasa Senin, bukannya hari Selasa tuh biasa. Nggak buka sore-sore lagi. Besoknya baru buka itu. Seperti itu puasa mereka. Kok kayak tahu, saya ikutin mereka, saya jalan mereka. Saya tahu mereka itu. Yang terakhir, saya paling banyak gaul tuh Mbah Kiai Mangli. Itu perokok keras. Kapan aja ngerokok. Di mobil aku tak ngerokok ya, nak. Ngerokok. Mana ngerokok. Kalau dia nggak ngerokok, nah sedang puasa. Sedang puasa. Itu bisa seperti itu. Puasa sore nggak belum buka. Besok pagi belum buka. Baru sorenya lagi baru buka.
Karena memang menurut saya puasa itu luar biasa. Membukakan pintu hati kita untuk mendekat kepada Tuhan itu luar biasa. Dan setan tuh kita kuat sekali menahan godaan setan itu tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu harus sudah ya udah biasa aja. Itu bukan bukan hal yang istimewa. Apalagi sore boleh buka puasa, aduh biasa-biasa aja. Nanti mulai belajar lebih panjang ya Mbak Dini. Katanya mau masuk surga. Puasa Senin Kamis. Kalau guru saya nomor dua itu Senin Kamis Jumat dia bilang Senin Kamis Jumat. Puasa dan puasa harus merasakan laparnya. Siapa orang puasa tidak merasa lapar, dia nggak puasa dia. Cuma milihkan waktu makan aja. Biasanya makannya siang, sekarang makannya malam. Malam dia makan, terus ya siang siang nggak lapar lagi. Ah, aku sih kalau puasa asik nggak lapar. Ya, tentu aja nggak lapar. Orang sahurnya sebakul, siangnya nggak lapar. Padahal justru puasa itu harus lapar. Di waktu lapar itulah terbuka pintu-pintu rohani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu lapar itulah kita berdoa untuk engkau saya puasa ya Allah kabulkan keinginan saya. Dan Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa itu dia di saat sedang lapar itu. Itu rahasia puasa. Rahasia puasa di saat sedang kita lapar kita berdoa kepada Allah untuk engkau saya lapar ya Allah kabulkan permohonan saya. Allah akan mengabulkan keinginan kita. Puasa dan puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kapan puasa sunnah yang bagus, Yai? Sekarang di antaranya bulan-bulan haram. Bulan haram itu 3 bulan berturut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi terpisah adalah bulan Rajab. Dan Muharram itu, rajanya Muharram itu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Itulah, kalau hari lain cuma dapat 1 tahun, dua Muharram itu buat 2 tahun. Tapi kalau saya sih nggak mikirin 2 tahun setahun, 2 tahun setahun, 2 tahun. Kita cuma kerjakan sunnahnya, mendekat kepada Nabi. Masih dipikirin pahalanya. Nggak usah dipikirin. Kan kita udah cerita dulu. Buat cerita buat yang belum dengar cerita. Nabi bercerita tentang seorang pendeta Nasrani. Sudah ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Kerjanya cuma sujud. Setiap hari dia puasa. Buka cuma makan 5 satu minum air putih. Dia puasa lagi bayangkan. Sehari cuma makan 5 satu minum air putih. 500 tahun seperti itu. Setelah 500 tahun Allah menyampaikan kepada malaikat. Sampaikan kepada dia. Masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia nggak mau. Masukkan ke dalam surga dengan amal saya. Saya pantas dong masuk surga. Makan tiap hari cuma 5 satu, minum air putih, nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, pantas masuk surga. Kata Allah kita timbang amalnya, berapa sih banyaknya? Timbang amalnya, banyak banget, amal kayak gitu banyak banget. Tapi di sisi yang lain Allah mengatakan nikmat. Nikmat dengan sebab dia punya mata. Setelah ditimbang, ternyata nikmat punya mata lebih berat. Itu amal 500 tahun keangkat semua oleh nikmat punya mata. Kata Allah masukkan ke dalam neraka. Amalnya belum cukup, baru saya timbang pakai nikmat punya mata. Belum saya timbang dengan seluruh nikmat. Baru dibilang masukkan saya dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Kalau dengan rahmat saya silakan masuk katanya. Inilah pelajaran buat kita. Jangan bergantung kepada amal kita. Jangan bergantung kepada pahala kita. Pahala 500 tahun yang nggak bisa masukkan dalam surga, apalagi pahala kita. Yang kita gantung adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dikasih pahala nggak apa-apa ya Allah. Asal engkau ridho kepada saya. Asal jangan saya dijeburkan ke neraka jahanam saya nggak mau ya Allah. Jangan siksa dalam kubur saya nggak mau. Saya nggak mau. Jangan tinggalkan saya dalam sekejap mata pun ya Allah. Saya selalu ingin berada di hadirat Engkau. Nggak usah dikasih pahala. Tapi kalau minta pahala juga boleh. Boleh kok. Kumpulin pahala yang banyak boleh aja. Tapi tadi itu. Pahala 500 tahun yang bisa nggak ngangkat gitu. Apalagi pahala kita. Jangan bergantung pada pahala kita. Bergantunglah pada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat pada orang berbuat kebajikan. Kita kerjakan kebajikan. Jangan dipolah pilih. Jangan dipolah pilih. Kita matsur kisah seorang perempuan nakal yang minum ke sumur turun minum air, naik ke atas lihat anjing menjulurkan lidah kehausan, si pelacur pikir kesian sekali nih anjing. Gak bisa turun ke bawah minum. Dia ambil sepatunya dibuka, dia ambil air sedikit dikasih minum tuh anjing. Dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya Allah ampuni cuma dengan sebab dia beri makan seekor anjing, beri minum seekor anjing. Itu luar biasa rahmat Allah. Jadi banyak rahmat Allah tersembunyi di dalam hal-hal yang kita nggak pikir. Jadi jangan dipikirin. Kerjakan setiap kebaikan dengan ikhlas. Gitu. Orang nanya telepon dijawab dengan santun. Maaf bu, salah sambung. Jadi bentuk sambung, dubrak. Coba semua dengan santun. Orang nanya alamat kita, ini sebelah sana bu. Itu sedekah kita luar biasa. Santun itulah jalan-jalan menuju kepada surga. Sikap santun, sikap senang menolong orang lain. Orang butuh bantuan kita tolong kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya maaf, ya saya nggak mampu. Gitu. Sampai di mana kita puasa? Ini puasa itu luar biasa. Nggak habis kita bahas puasa, nggak selesai-selesai kalau dibahas terus-terusan.
Yang penting kita tahu puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah di antara sekarang ini. Ini hari selama bulan Muharram tuh hari yang luar biasa. Ayo puasa, sekuatnya aja. Paling nggak Senin Kamis. Banyak orang Senin Kamis selalu dapat hal-hal yang hebat dia puasa di bulan-bulan awal Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab selalu dapat itu. Terus kalau puasa teratur, kalau mengikutin saya itulah jalan saya. Kalau nggak ngarang aja, menghayal aja, mimpi. You are dreaming gitu. Kita sampai puasa, kita sampai di zakat. Ya, zakat itu tadi sudah kita bahas sebagiannya tuh. Sedekah itu luar biasa tingginya. Kalau kita zakat itu, kalau tidak menerima ibadah seorang hamba, tidak membayarkan zakat, kurang bayar zakat, tidak nggak terima ibadahnya. Jangan sampai kurang bayar zakat, lebih aja, jangan kurang gitu. Allah akan gantikan. Di antara harta yang Allah janji akan ganti harta sedekah. Sedekah itu kalau yang wajib adalah zakat. Yang sunnah adalah yang sunnah tidak wajib kita kerjakan. Yang sunnah pun kita kerjakan, apalagi yang wajib gitu. Hati-hati. Yang terakhir haji, alhamdulillah sebagian kita sudah berhaji. Haji itu ajarkan kepada yang belum berhaji kalimat-kalimat yang sederhana aja. Haji itu ibadat yang itu mudah sekali. Lebih susah sholat, sholat apal Fatihah, apal tasyahud. Haji mah tidak mewajib bacaan. Nggak ada bacaan yang wajib dibaca tuh nggak ada. Dia baca sah aja gitu. Kok tanya apa intinya? What is the point? Berdoa. Dan doa itu nggak usah bahasa Arab kok. Bahasa Indonesia aja, bahasa bahasa Sunda aja. Doa itu sampai yang Allah lihat bukan mulut kita, yang lihat dari hati kita. Ya haji itu gampang banget gitu. Gampang dikerjakan tapi ridhonya Allah luar biasa. Allah memberikan surga. Dan alhamdulillah kalau orang pulang haji bilang aku senang haji. Aku pengen balik mabrur dia hajinya. Yang bahaya tuh tahu gini aku nggak haji deh. Aku bayar. Ya Allah, ya Allah. Itulah diantara iman, Islam dan ihsan. Ini pembahasan ihsan ini akan panjang gitu. Ihsan itu pertama adalah melihat Allah. Melihat Allah ini pelajaran makrifat, pelajaran kita yang sedang kita bahas. Itu pelajaran kita harus menyelam ke lautan makrifat. Yang paling gampang di belakangnya. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, rasakanlah Allah melihat kepada kamu. Ini bisa kita capai dengan lebih mudah. Bagaimana caranya, Kiai? Bersihkan hati kita dari dosa dan dari penyakit hati. Bersihkan. Begitu bersih aja kita sudah mulai merasa itu Allah melihat kepada kita. Cuma itu bolak-balik terus gitu. Hati kita kotor lagi, tutup lagi. Hati kita kotor lagi, tutup lagi. Kita bersih akan terbuka lagi. Gimana caranya minta ampun? Kita cara bersih hati, minta ampun. Dalam dua istighfar. Saya kirimin kepada istighfar. Gimana caranya kepada manusia? Minta ikhlasnya mereka. Maafin aku ya, minta ridhonya. Maafin ya salah, maafin. Gitu. Kamu punya utang belum bayar. Berapa utangku aku bayar. Jangan punya utang nggak dibayar. Jangan terhalang orang masuk surga karena hutangnya. Itu kalimat Nabi. Dan beliau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Orang punya hutang, beliau nggak menyolatkan gitu. Dia punya hutang. Gimana caranya kayak bayar utang orangnya udah mati? Sedekahkan aja uangnya tadi. Niatkan bahwa pahalanya buat orang kita utangin. Oh, dia senang banget tuh. Senang. Saya malah mengajarkan satu hari kita sedekah dalam jumlah yang besar. Kita niatkan pahalanya untuk seluruh orang pernah saya zolimin. Pernah saya tipu uangnya. Kirimkan pahalanya buat mereka semua gitu. Itu insya Allah dosa kita akan bersih dari mereka. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau ampun di dosa kita, hati itu bersih, bercahaya. Tinggal lagi kita jaga kemudian dari penyakit-penyakit hati yang paling banter itu kan takabur, sombong. Ayo jangan sombong. Dan sombong itu susah merubuhkannya kecuali dengan zikir. Zikir merubuhkan sombong itu ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa Kiai? Aduh, jangannya berapa deh, sekuatnya aja. Jadi saya buatin jumlahnya takut. Kalau jumlahnya 12.900, 16.641. Wah, banyak banget Kiai. Ya, jangan nanya jumlah makanya. Kuatnya berapa? 1.000, ya 1.000 aja. Relatif, relatif. Tapi jangan nggak dikerjain. 1.000 bermanfaat kok. 1.290 itu manfaat. 129 pun manfaat kok. Setiap sholat 129 relatif, relatif. Itu kan merubuhkan tabir-tabir kita dan kita ada Allah dan sifat dari penyakit-penyakit hati. Yang banter takabur, ujub, ya subah. Itu akan rubuh di dengan zikir tadi. Jadi, itu rahasia ilmu hikmah. Setiap asma Allah itu punya rahasia-rahasia sendiri gitu untuk membukakan kita hati. Ya Hayu, Ya Qayyum itu di antara asma Allah yang gilang gemilang. Kalau itu nanti kita bahasnya. Bismillah. Jadi kalau kita bahas tadi, merasakan Allah melihat kepada kita itu jalan. Mulai kerjakan. Mulai kita minta ampun kepada Allah. Mulai jangan berbuat dosa. Udah bersih hati kita, jangan bikin dosa. Pulang haji udah bersih. Jangan bikin dosa dong. Jangan bikin dosa kepada Allah. Jangan bikin dosa pada manusia. Kalau terlanjur bikin dosa, minta ampun kepada Allah. Bersihkan terus hati kita. Bersihkan, keluarkan dari hati kita penyakit-penyakit hati.
supaya hati kita bersih, nggak ada penyakit-penyakitnya. Kita jalan-jalan menuju kepada Allah. Setahap demi setahap kita akan maju terus gitu. Sampai nantinya kita mudah-mudahan ketarik oleh Nabi. Sini nak, sini kata sama-sama kalian. Insya Allah seperti itu. Kalau itu yang diinginkan, kita harus cinta ke Nabi, kita cinta ke Rasulullah. Bagaimana cara cinta ke Nabi? Jangan salawat. Kalau nggak pernah salawat, nggak aku cinta, bohong aja kamu cinta sama saya. Salawat nggak pernah, nggak kamu cinta, kata Nabi. Di pondok tuh guru kita ngajarkan 1000 kali salawat itu. Kalau kita 100 kali, oke. Yang paling pendek Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling pendek kita. Lebih panjang kayak, wah panjang banyak. Ada salawat Kamila, ada salawat apa itu? Banyak sekali salawat. Di buku saya yang hijau tuh ada salawat-salawat. Ada salawat pembuka rezeki, ada salawat terakhir saya turunkan salawat syifa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabibil mahbubi syafil ilari wa farijil kurub. Itu limpahkanlah salawat dan salam untuk junjungan kami Nabi Muhammad yang akan menyembuhkan segala penyakit dan menghilangkan segala kesusahan. Salawat bagus banget. Kalau saya menyukai salawat itu saya campur-campur. Kalau 1000 itu yang paling pendeknya yang banyak. Yang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad yang banyak. Nanti yang lain-lain sedikit-sedikit tapi ada semuanya. Ada salawat Maria, ada salawat itu, Tibil Qulub, ada salawat segala macam. Salawat telah mengantarkan kita sampai ke Rasulullah. Sampai kepada tangan beliau, cium tangannya. Tiap hari kita ciumin tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hujbi ya kalau hati-hati kita ciumin tangannya. Insya Allah suatu hari beliau akan datang hadir dalam mimpi kita. Oh, dalam mimpi pun lumayan. Ada habis waktunya. Saya kira kita udah bicara dari basic kalau Islam sudah hampir menyeluruh. Cuman pendalamannya belum dalam, memang belum kita gali secara dalam. Kita bicara soal keyakinan kepada Allah, kok digali dalam lagi dalam sekali. Segitu aja lumayan, paling nggak kita tahu. Kita tahu hal-hal yang menyangkut masalah apa sih yang penting diketahui dalam Islam dan kerjakan. Kalau kita tahu kita kerja puasa sunnah, kerjakan puasa sunnah. Kita bilang sekarang bulan Muharram tuh hari yang mana kiai seluruh hari, terutama 2 hari 9, 10 Muharram. Itu hari-hari yang paling istimewa. Puasa di hari itu. Di waktu sore kita berdoa. Kenapa sore, Kiai? Karena di waktu sore itu ada saat ijabah. Itu pun ilmu yang kita harus tahu. Kapan saat-saat kalau kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pertama soal di awal waktu. Itu kalau di awal waktu pintu langit terbuka. Kalau kita doa, Allah mengabulkan doa kita. Tadi kedua adalah hari seperti malam terakhir. Ketiga adalah di antara asar dan maghrib. Itu adalah saat ijabah. Ketiga adalah berikutnya saat maghrib dan isya. Itulah kita di pondok dari maghrib kita jikir sampai isya karena di situ ada saat ijabah. Saat di mana pintu langit terbuka, kalau kita mohon Allah akan mengabulkan permohonan kita. Cuma tinggal setengah jam. Kalau ada pertanyaan ada juga nih, saya lewat telepon saya jawab nanti. Baiklah Bapak Ibu anak-anak sekalian. Ayo kita maju terus. Maju terus, jangan mundur ke belakang. Kita jaga hati kita tetap bersih terus, hati kita bersih terus. Terus menghadap kepada Allah setiap saat kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir, dalam doa. Setiap sujud kita doa. Insyaallah. Insyaallah kita akan selalu mendekat kepada Allah. Insyaallah kita akan selalu mendekat kepada Rasulullah. Kita zikir yuk. Kita zikir, kita doa. Alhamdulillah Nabi Mustafa. Rasulullah SAW Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa biya fajar Ibrahim sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة آدم عليه السلام ومن حواء وإدريس وهود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذulkifli عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وصالح عليه السلام ولقمان الحكيم عليه السلام ولحضرة هدير عليه السلام. Assalamualaikum ya Ambiya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Assalul barakah wa syafa'ah wal karamah wal izzah wa salamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر حمير الجروح وجبير عوام سلمان الفارس وابن عباس وحمزة رضي الله عنهم وجميع صحابة رسول أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها ببارها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ القصيم جنيد البغدادي وشيخ القرني وشيخ جنيد النقشبندي وسمت al-Badawi وسمت الرفائي وسمت al-Buni وسمت التيجاني وشيخ إبراهيم الأدم إبراهيم الهواس وإبراهيم الهروساني وسيد الشيخ جعفر الصديق وشيخ يزيد al-Bustami وشيخ يوسف al-Hamdani وشيخ بالحسن القولي وشيخ معروف الكرهي وشيخ سري السبتي وشيخ حبيب الأيامي وطائفة الصفية وصلهم وفروهم وأهل بيتهم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا أولياء الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والسلام عليكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga hadirat Syekh Jumadil Kubro Sunan Gresik Maulana Maghribi Maulana Ishaq wa ila yang Sunan Ampel Benta wa Sunan Giri Sunan Yakin wa Sunan Bonang wa Sunan Derajat wa Sunan Kalijaga wa Sunan Muria wa Sunan Kudus Syekh Jafar Sadiq wa Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah wa rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala asraqal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamun al-fatihah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhadir saya yang Sunan Gunung Jati, Serif Pemilihan Gunung Sumbung Cirebon. Banyumas Pana Kagama Pasambangan, Pak Mahkubu, Marorang Sungsang Cirebon, Girang, Syekh Mursadatilah, Syekh Bayilah, Syekh Rakyat Kafi, Jami Aulia, Ibrana, Gunung Sumbung, Gunung Jati, Wasobihin, Purwohim, Ahli Baitihim, Pramukian Santang, Sunan Banten, Mulana Hasanuddin, Prabahan Ratus, seperti Muhammad, setelah Haji Syekh Mansur, Agung Sabar, Syekh Sultan Abu Fakir, semua para berbau yang sudah berada tubuh silan tapi kewasih para jika terdapat segini Nabi Hussein bin Abu Bakar alaihi dua suara batang Muhammad Abdurrahman alaihi kampung Bandung sini ini. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala asyarikal barakah syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salama ilhum al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau saya nak min kibun yamin bahasa muslimin bahaya 2000 Abu Ya Fudan Ibrahim. Bahki Ahmad Pasuran Bah Nuki Hussein tu Wajah Habib Jan Habib Tahir Asadi Bahki Mali Abu Yazid Jamnya Aulialah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma. Assalamualaikum al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ususan Mbah Fajar Ibrahim bin Sarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Ya. Assalamualaikum ya Mbah Fajar warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala nasrukal barokah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamah khususan Mbah Fajar Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب مولانا سبحانك سبحان الله 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 بحمده والحمد لله الحمد 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 لله رب العالمين كل حال ونعمة والله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إله إلا الله وحده لا شريك له قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah, 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 illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha 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 illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah, As-Sadiqul Wa'dil Amin, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah, As-Sadiqul Wa'dil Amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah 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 bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا على المرسلين والتسليما صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Hadirkan hati kita. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadana ma'alim Allah, jinata ma'alim Allah, min ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin, jami'il awliya'i ila fitul lamhatin nabatin bi'adli kulli ma'lumin. Wa anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yaslam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilman. اللهم لا مجيب بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الرحيم أمد من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر فيروس ديابيتس من شر فيروس ديابيتس من شر مرض ديابيتس من شر مرض كانسر من شر مرض ستروك من شر كل مرض أنت آخر من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا مجيب بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الرحيم أمد من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر فيروس ديابيتس من شر مرض ديابيتس من شر مرض ستروك من شر مرض كانسر من شر كل مرض أنت آخر من أشياتها إن ربنا على مستقيم وهو نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر فيروس ديابيتس من شر مرض الكانسر من شر مرض الستروك من شر مرض الديابيتس من شر كل مرض أنت آخر من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم وهو نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر نفسي من شر أنفسنا من شر غيري من شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت آخر من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم وهو نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر نفسي من شر أنفسنا من شر غيري من شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت آخر من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم أسألت نفسي بزوجتي وأولادي وبنتي وكل طلبي بالحي القيوم الذي عليه متعبدا بالخفاء أيها أنه الشاب الحمد لله وتعالى بالله العليم فأجد نفسي وزوجتي وأولادي وبنتي وكل طلبي بوجه الكريم بسم الله العظيم بكلمة الحكمة من كتبه وكتبه وشر عباده من همجة الشياطين وأن يهدرون واسم الله ونعم الوكيل والحمد لله قوة إلا بالله العظيم واسم الله ونعم الوكيل والحمد لله قوة إلا بالله العظيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا
ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كله دقه وجله وله وآخره وأنده وزره. اللهم أنزنا واجبرنا واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق. Ya Hayyu ya Qayyum. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat kaya raya, nikmat banyak harta, nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal halku kulluhu, biadikal khair kulluhu. Wa ilaika yarjun amruk kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang. Bahkan rahmat taufik hidayah inayah maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit hati. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ampuni mereka ya Allah, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Mereka masih hidup di dunia, berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Walhamdulillah quwwata illa bika. Walhamdulillah quwwata illa bik. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Muhammad yasya'u wa yuzbitu wa indahumul kitab. Telah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini, dari tahun ini, dari tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk buat kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridha-Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridha-Mu. Jauhkan dari godaan setan, jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana ya Allah. Memohon kehadirat-Mu. Sembuhkan segala penyakit yang kami derita ya Allah. Sembuhkan segala penyakit yang kami derita. Anta syafi. La cipra-cipoka, cipra-sakuman ya Allah. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami orang-orang yang soleh, soleha, orang-orang yang takwa kepada orang-orang yang berhaji. Jauhkan dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jauhkan dari bencana dunia akhirat ya Allah. Ya Allah. La hayyul la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Allah, ilahana. Nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Na'udzu bika min jawri ni'matika wa tahwili afiyatika wa bizati ni'matika wa min sahatik. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Nas'aluka al-ilma nafi'an wa amalan taqwalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqawin wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqawin. نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسأل العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا نسألك فرجا قريبا نسألك العلم نافعا وعملا تقبلا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من داء وشفاء من كل سقوم نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسأل العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس والحفظ ولا قوة إلا بالله اللهم إنك تعلم أسرارنا ولنيتنا فاقبل مأجرتنا وتعلم حاجتنا وأتنا سؤلنا وتب أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا بشرا قلوبنا ويقينا صدقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب
تبت لنا وبرنا كنت لنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا الله يا الله اللهم تول أعمارنا وسيئات سهلنا واقضي حاجاتنا واغفر أموالنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك ابتغي مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة memohon kehadiratmu ya Allah dengan segala kekurangan kami dengan segala kelemahan kami dengan segala kekotoran jiwa kami dengan segala dosa dan maksiat di hati kami memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, jadikan kami dan seluruh keturunan kami, orang-orang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Berkahmati ya Abu Bakar Ibrahim, berkahmati ya Abu Bakar Ibrahim, berkahmati ya Abu Iming bin Yamin, berkahmati ya Abu Syaikhul Qadir Jailani, bi mu'jizati Abi Hijr alaihi salam, bi mu'jizati Abi Hijr alaihi salam, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya azizul hakim, bi rahmati aliyil hakim, bi rahmatika ya qawiyyul matin, bi rahmatika ya ghafurur rahim, bi rahmatika salamul mu'min, bi rahmati muhaiminul aziz, bi rahmati musawwirul hakim, bi rahmatika ya samiul alim, bi rahmati basirus sadiq, bi rahmati alamul ghuyub, bi rahmati raziqur razaq, bi rahmati khaliqul bari, bi rahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bi rahmatika ya qadiyal hajat, bi rahmati mujibur da'wat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa tadawwati wa ridha nafsihi wa jinata azimati kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.